Semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya itu kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan yang lebih lagi. Juga ada yang di Zoom dan di YouTube. Saya mau katakan semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara-saudara siap memuji dan menyembah Tuhan, siap memberikan yang terbaik di akhir tahun ini. Yang siap katakan, yang siap katakan haleluya. Yuk bangkit berdiri bersama-sama saudara yang ada di tempat ini, di Zoom dan di YouTube. Ayo bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita mau finish well. Amin. Amin. Come on, music. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo dengan gerakan kata soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang mau sorak? Ini kayak kurang kompak. Mau ke kiri dulu atau mau ke kanan dulu deh? Ayo. Ayo kita ke kiri dulu ya, sini ya. Sini. Oh kanan, ke kanan. Oke. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu
memasuki tahun yang baru harus tanggalkan kantong anggur yang lama, amin. Minta anggur yang baru, amin. Siapa yang mau dipenuhi anggur baru? Siapa yang mau dipenuhi anggur baru? Terima. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Terima saudara, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ayo katakan kiri kananmu, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ayo patahkan belenggu dosa. Belenggu dosa lari patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Siap-siap terima anggur baru yang lebih lagi. Siap saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ayo ingatkan kiri kananmu, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan,
masih mau beri yang lebih bagi Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo ingat kata kiri kananmu, katakan. Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang berlari pada tujuan panggilan surgawi. Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Ayo tanggalkan segala beban dan dosa. Siap-siap berlari bagi Tuhan. Jual panggilan surgawi. Are you ready? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang-orang yang sudah siap melewati tahun 2024. Amin, saudara. Dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacitamu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesegaran baru, kekuatan baru untuk melewati tahun ini, memasuki tahun 2025 Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau yang menjadi penuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidupmu. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Mulut ini akan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau bersama-sama katakan amin. Ayo sebelum duduk, tos kiri kanan katakan banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Amin. terjadi
setiamu. Mari bersama-sama katakan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada
2024 Tuhan. Baik kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasih, baik kami melihat Tuhan belum banyak tuayan, baik kami melihat belum banyak jawaban-jawaban doa yang dijawab. Tapi satu hal yang kami mau belajar Tuhan, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bersyukur karena kami tahu ada kuasa di dalam pengucapan syukur Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik, Engkau tetap Allah yang dahsyat, Engkau tetap Allah yang gak pernah ingkar janji, Engkau tetap Allah yang gak pernah lalai. Engkau Allah yang baik Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu dulu, sekarang dan selamanya. Dari lubuk hati kami mau katakan Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kanan kami Tuhan. Enggak Kau biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Berkali-kali kami dapat jatuh Tuhan, tapi berkali-kali pun Engkau mengangkat kami, menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. We are so blessed Lord. Kami sungguh diberkati punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang luar biasa. Dikatakan Allah pembuat jalan, Allah pembuat mujizat. Kita udah sering dengar lagu ini, mungkin sampai bosan kita dengarnya. Tapi Tuhan ingatin hari ini, Dia Allah yang gak pernah bosan dengar apa yang kita katakan. Mulut ini penuh kuasa. Ayo, apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara? Katakan Dia waymaker, miracle worker. Dia gak pernah lalai. Ayo saudara, udah seberapa banyak jawaban doa belum dijawab, jangan nyerah. Rugi banget saudara kalau nyerah hari-hari ini. Karena kita akan lihat tahun depan itu tahun harvest now. Apa yang sudah kita tabur, tangisan, jeritan doa, erangan. Ayo jangan putus asa. Tetap katakan He is our waymaker, He is our miracle worker. He never fails. Dia gak pernah gagal. Ayo Tuhan mau ingatkan hari ini, akui aku sebagai your waymaker, pembuat jalan. Akui aku sebagai pembuat mujizat. Aku belum selesai. Mungkin kadang kelihatan aku gak bekerja, mungkin kelihatan aku diam, tapi I never stop working. Tuhan katakan Dia gak pernah stop merangkai sesuatu yang baik dalam hidup saudara-saudari. Dia gak pernah lalai. Dia gak pernah gagal dalam membuat kita. Kami mau akui kembali ya Tuhan.
mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see, even when I don't see, you're working. Even when I don't see, you're working. Never stop, You never stop working. never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it. When I don't see it, you're working. Walaupun kami tak melihat jalanmu Tuhan, walaupun kami tak melihat Engkau bekerja Tuhan, tapi Engkau Allah yang tak pernah stop bekerja Tuhan. Engkau tak pernah stop bekerja Tuhan. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker. Saya undang kita makin berdiri saudara. That is who you are. Waymaker, miracle worker,
Pembuat musik satu, janji-Mu ya dan amin, bahwa kami percaya Tuhan Engkau hadir. Ora bate, ora raya sate, segala bapak-bapak. Mari pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Kami perlu Kau, gerejamu memerlukan Kau. Anak-anak muda di tempat ini perlu Kau Tuhan. Orang tua dewasa tempat ini memerlukan Kau. Bahkan hamba-Hamba-Mu Tuhan. Kau tuturlah gerejamu Tuhan. Untuk pribadilah pas pribadi. Boleh-boleh. Biarlah Tuhan sebelum memasuki tahun 2025, kami mensyukuri Tuhan keselamatan yang Kau berikan. Kami boleh mengenal Engkau. Kami dapat beribadah, kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keluarga kami ada jauh Tuhan. Dimanapun berada. Kata-kata baik-baik ada di luar negeri. Dan sekeliling Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dukunglah kami Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Dialah Yesus, kan genapi firman. Musik saja. Musik saja. Saya bersyukur ada di tengah saudara malam hari ini. Saya ingat waktu di Singapura musik tetap orang pengurapan Tuhan. Anak-anak di Singapura seumur kalian. Waktu anak saya Christina masih muda, masih seumur kalian. Hari-hari perayaan ada selalu. Kenapa bagi dia gereja segalanya? Selain tempat sekolahnya karena orang tuanya jauh di Indonesia. Jadi selalu rumah Tuhan jadi tempat kedua mereka kumpul sama teman-teman. Mereka nyanyi jingkrak, sukacita, makan sama-sama. Ngikat kabel, beresin semua kursi sama-sama. Nggak ada satupun yang dibayar. Mereka sukacita. Oleh sebab itu urapan kuat sekali. Karena mereka tahu yang mereka layani, Allah yang hidup, yang sanggup membela mereka. Rumah tangga mereka, orang tua nggak tahu. Ada yang terpisah, ada yang cerai, tapi mereka kesempatan untuk sekolah di Singapura. Mereka bersyukur. Mereka kejar prestasi. Mereka kejar juga rumah doa. Setelah sekolah kelar, mereka apa? Mereka lari di rumah doa. Rumah doa itu dibuka terus tiap 2 jam. Jam 12 sampai jam 10, 12, 12, 2, 2, 4 terus sampai jam 10 malam. Urapan kuat. Anak-anak masih pakai seragam. Lapar dan haus akan Tuhan. Tadi Kak Riko bilangnya bencana yang baru. Gak bisa pakai yang lama. Gak bisa. Mau tahun yang baru pakainya yang lama.
Lamanya tuh udah kantongnya udah cobak-cabik. Nanti hitam, ada pahit, lubang-lubang. Sehingga waktu urapan keluar, firman keluar, bocor. Karena gak ditampung, gak diberikan yang baik kepada Tuhan. Mari saya minta maju ke depannya untuk diurapi sebelum kita mendapatkan tuntunan Tuhan Pak Niko. Firman Tuhan memang banyak yang tadi sampaikan Pak Niko, tapi berharga untuk kalian, untuk hidup kalian. Amin. Mari ke depan kita urapi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Singer, kenapa dibilang light in the darkness, darkest area? Dia terang di kegelapan hidupmu. Kayaknya kamu gak tahu mau kemana, kapan ke Jepang, papa mama gimana. Dia akan terangi kehidupan kalian. Datang kepada Tuhan, minta hati yang baru, hati yang lama, yang pernah marah, kecewa, yang hidupnya asal-asalan. Datang ke Tuhan, gak dengan lapar haus. Saya terus sebagai pelayan minta lapar dan haus, setiap pagi datang kepada Tuhan. Tuhan, siapkan Tuhan anak-anakmu Tuhan, baik orang tua yang ada di tempat ini, menjadi ibu yang baik, menjadi teladan bagi anak cucu. Apapun masalahnya dengan anak mantu, dengan suami, dengan sesama, mereka boleh tanggalkan. Anak muda juga gak ngerti hati orang tua, hati temannya, mungkin ada gesekan sesama, tanggalkan. Kita bencana yang baru siapkan, jangan yang lubang lagi, jangan yang bocor, jangan yang hitam. Sehingga urapan berkat Tuhan jebol lagi, jebol lagi, jebol lagi. Minta yang baru, sehingga kau tahan menghadapi hidup ini. Bahkan sampai ke Jepang, Tuhan memakaimu untuk memberitakan Injil. Bukan hanya menikmati gaji, tapi beritakan Injil. Sebab itu Tuhan kirim engkau di sini untuk dipersiapkan untuk sampai ke Jepang. Ada maksud rencana Tuhan. Bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi kaya di dalam Yesus Tuhan. You never stop working.
ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sekali Engkau menangkap kami, Engkau tidak akan melepaskan kami. Seberapapun kami ngeyel, males Tuhan, ngambek, tapi Tuhan gak pernah lepaskan. Tapi kami yang babak belur, ampuni kami. Tangkap terus, tua, muda, besar, kecil, bahkan keluarga kami yang jauh. Kau tangkap melalui doa kami, melalui suratan terbuka hidup kami, buah roh kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan firman Tuhan dari Gembala Sidang kami Pak Niko. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Kita dengarkan. Ya, ini udah lewat tadi pengurapan. Kita bangkit ya, kita bangkit berdiri. 12 lewat 15. Pengurapan gak terasa. Kayaknya capek tadi ya, tapi puji-pujian melalui kalian itu loh. Sukacitanya. Seperti di Singapura, mereka sukacita. Karena apa? Jauh dari orang tua, hiburannya ada di gereja. Amin. Amin. Mari kita dengan lagu. Kita akan. Terima kasih Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Mengangkat tangan. You have been faithful, so faithful, faithful Lord. All my life you have been
kiri kanan dulu dong. Katakan Happy New Year. Happy New Year semuanya. Yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Keluarga CK3, Happy New Year. Seberapa yang bersemangat, amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Memasuki tahun 2025 ini, pesan Tuhan kepada kita dalam Mazmur 27 ayat 14 yang berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, bencana alam akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi. Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi, memasuki tahun 2025, kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Karena itu, seperti yang Tuhan pesankan kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Dalam menantikan pertolongan Tuhan,
kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melakukan seperti yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat 2 yang berkata, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang pada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Artinya kita harus berharap hanya kepada Dia. Tidak kepada yang lain-lain. Sampai Ia mengasihani kita. Artinya menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya pernah mengalami apa yang disebutkan pengawal mengharapkan pagi. Pada waktu saya di SMP dulu, saya tergabung di kegiatan pramuka. Singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Dalam berkemah ada permainan di mana kita akan diserang oleh kelompok lain pada malam hari. Kalau ada barang kita diambil oleh mereka, kita dinyatakan kalah. Jadi kita harus waspada menjaga barang-barang kita supaya kita tidak kalah. Untuk itu kita tidur bergantian. Jadi ada yang tidur dan harus ada juga yang tetap berjaga. Saya merasakan pada waktu giliran jaga, itu sangat lama rasanya. Kepinginnya cepat-cepat pagi. Mengharapkan pertolongan Tuhan rasanya lebih lama daripada pengawal mengharapkan pagi. Mungkin hal yang seperti ini sedang kita alami sekarang ini. Tetapi marilah kita terus melakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Bahwa kita harus tetap berharap pada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Tema tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Sehubungan dengan tahun penuaian, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, jenis tuaian. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Mengenai soal jenis tuaian, Alkitab menggambarkan ada beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Sesuai dengan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Maka jiwa-jiwa yang dimaksud adalah orang banyak yang tidak bergembala. Yaitu mereka yang belum kenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang tiga hal. Yaitu yang pertama,
perhatikan tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa tahun 2033, pada tahun 2033, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Harvest now. Jesus for everyone. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Memasuki tahun 2025, kita diingatkan kembali agar kita menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid, tidak melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Mengenai jenis tuaian yang kedua adalah tuaian buah roh. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita yang telah dibebaskan dari kuasa dosa,
hidupnya harus berbuah bagi Allah. Buah harus dituai. Artinya harus menghasilkan tuaian buah roh. Dengan kata lain, dalam hidup kita harus ada buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu aspek dari buah roh adalah kelemah lembutan, yang dapat diartikan juga sebagai kerendahan hati, humility. Kita semua harus rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak. Karena Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini dituliskan di 2 ayat, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 6. Ini berarti peringatan yang sangat serius dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Jenis tuaian yang ketiga adalah tuaian berkat. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, kota yang tidak mereka dirikan, rumah yang tidak mereka isi, sumur yang tidak mereka gali, dan kebun anggur yang tidak mereka tanam. Meskipun melibatkan usaha manusia, tuaian berkat bagi kita sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Mengenai melibatkan usaha manusia, kita harus mengingat apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Di sini dikatakan, bukan karena jerih payah itu yang membuat kita jadi kaya, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan. Tetapi kita harus rajin, tekun melakukan tugas kita, bekerja keras dan cerdas, bukan bermalas-malasan. Katakan amin. Jadi kalau kita menerima tuaian berkat, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 12 dikatakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami seperti Yesaya 60 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 6. Maka kalau kita disebut imam Allah dan menjadi pelayan Allah, maka kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita bahwa tuaian berkat yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi lebih dari itu untuk menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Jenis tuaian yang keempat adalah tuaian di bumi. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 18 sampai dengan 20. Bahwa di akhir zaman, malaikat Allah akan menuai di bumi.
dengan mengumpulkan orang fasik untuk penghukuman Allah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan seorang malaikat yang lain lagi datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pokok anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pokok anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota dan dari gilingan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 300 km. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perang Harmagedon. Hari-hari ini kita sedang melihat peperangan antara Israel melawan Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran yang makin intens. Demikian juga perang antara Rusia dan Ukraina yang tensinya makin tinggi. Semua yang terjadi ini pada akhirnya akan menuju perang besar, yaitu perang Harmagedon. Mungkin itu juga yang dikatakan orang perang dunia ketiga. Penuaian jiwa akan berjalan paralel dengan goncangan-goncangan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Panen dapat dituai apabila ada hujan awal yang fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Dan hujan akhir yang fungsinya untuk menyiapkan tuaian. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Yang dimaksudkan dengan hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, yang akan mempersiapkan tuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2024, diadakan simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee. Simposium Pentakosta ketiga artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Ini adalah hari yang bersejarah. Pertanyaannya, mengapa harus di Amerika? Hal ini sesuai dengan nubuatan C.D. Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat. Jadi dari Amerika Serikat, Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian adalah hukum tabur tuai. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 10 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Memasuki tahun 2025, kita akan menuai apa yang ditabur tahun 2024. Saya berdoa supaya kita menuai yang baik. Karena kita menabur yang baik. Mengawali tahun 2025. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Dan kita katakan bersama-sama. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Mari berbahasa roh, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, memasuki tahun 2025. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua Tuhan. Curahkan, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa. Biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu tahun 2025. Semuanya berhasil. Yang percaya terima dengan berkata, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan tahun 2024. Kita akan masuki tahun 2025. Segala hal yang tidak berkenan, yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan, mari kita selesaikan saat ini. Minta ampun, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari
Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan kau melihat anak-anak-Mu, kau tolong mereka. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru 2025. Tahun penuaian. The year of harvest. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.